sini saya akan mewawancari siapa di sini? Dengan saya Felix, Ya, di sini beragama. Katolik ya. Nah, di sini saya ingin mewawancari Anda seputar pertanyaan agama ya. Oke, boleh. Ya, kalau dari yang tadi Anda sampaikan Anda beragama Kristen betul? Betul. Kalau Anda kapan awal mula mengenal Kristen? Oh, kalau Sebagai saya mana? itu yang pada umumnya ya pasti lewat dari keluarga dulu dong, dari keluarga. Serta saya gereja dari kecil. Lewat pengalaman pribadi juga, serta ajaran Kristen dijalani dengan doa, membaca Alkitab, dan berbuat kasih. Oke. Di dalam ajaran Kristen pasti banyak sekali kan ajarannya. Dari semua ajarannya itu menurut Anda mana ajaran yang paling bermakna yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ajaran yang paling bermakna menurut saya itu mengasihi lawan saya. Jadi walaupun dia berbuat jahat kepada saya juga ya mengasihi dia, tidak menyimpan rasa dendam ke dia gitu. Ya, Itu sih anugerah sebagai ajaran Tuhan Yesus ya. Itu menurut saya itu. Ya memang harus seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau ajaran pasti banyak. Kalau dalam ajarannya itu ibadahnya seperti apa ya kira-kira dalam agama Kristen? Kalau Anda lakukan? Kalau ibadah itu biasanya tiap minggu. Tiap minggu kita membaca kitab suci di gereja serta meminta pengampunan kepada Bapa Yesus. Jadi setiap minggu rutin Ya, namanya. Dalam agama Kristen bagaimana sih ajarannya supaya kita bisa hidup damai gitu? Caranya supaya hidup damai. Yang pasti itu mendekatkan diri kepada Bapa Yesus, Tuhan kan. Hidup dengan baik, rendah hati supaya tidak ada musuh dan selalu dikasihi orang maksud saya. Itu. Oke. Oke. Sekian dari wawancara saya. Terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Oke, di sini saya akan mewawancarai teman saya di sini. Siapa di sini sebagai? Saya Christian Rico sebagai agama Konghucu. Oke, di sini saya ingin mewawancarai seputar agama ya. Oke, pertama-tama kamu agama Konghucu dari awal atau baru mulai? Maksudnya? Atau dari lahir ikut? Oh, orang dari tua lahir atau- ikut kok. Ya. Ya. Ya, bagaimana kamu mengenalnya? Biasa dari keluarga dan tradisi leluhur sih saya kenalnya. Terus ajaran Konghucu tuh ditekankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hormat pada orang tua dan hidup rukun gitu. Ya. Oke, selanjutnya dalam agama Konghucu itu apa sih nilai-nilainya yang paling bermakna gitu yang kamu lakukan menurut kamu? Yang paling berguna Kalau gitu dalam kehidupan? menurut saya ya, itu yang penting kayak harus bakti kepada orang tua. Terus Oke. harus sopan, kejujuran sih. Dan yang paling terakhir menjaga hubungan harmonis sih dengan sesama. Ya. Jadi itu sebagai nilai moral ya? Nah, Konghucu iya. gitu. Menurut saya sih gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya dalam agama Konghucu apa sih perayaan-perayaan gitu yang sering dirayakan? Oh, kalau di kita nih itu kayak sembahyang kepada Tuhan atau Tian, langit. Terus sembahyang ke leluhur. Terus kayak hari besarnya tuh Imlek atau Cap Gomeh kan, atau yang ada unsur spiritual gitulah. Oh, biasa setahun sekali tuh. Nah iya, di Januari atau Februari gitu. Oh, tanggalnya bisa mengganti-ganti. Iyalah bisa kan, beda-beda sih. Oh, Bukan sesuai ajarannya ya. tergantung, tuh kurang tahu juga sih dari apa, intinya tanggalnya beda-beda gitu. Oh, Oke, pertanyaan terakhir nih. Dalam agama Konghucu bagaimana sih kita biar bisa hidup dengan baik itu aman, bisa menjaga harmonisan antara satu sama lain? Kalau dari menurut saya ya itu kayak yang penting kalian harus menjaga etika, terus menghormati sesama orang dengan orang lain gitu, apalagi sama orang tua. Terus menjalani hidup tuh harus seimbang ya. Dan yang penting kalian harus cek diri kalian sendiri, memperbaiki diri gitulah. Iman kita berarti. Nah iya, dari diri sendiri gitu semua. Oke. Ya, itu aja sih wawancara saya. Oke. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan mewawancarai teman kita ya di sini. Siapa di sini? Jody Cendana, Di sini beragama sebagai? Islam. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai seputar agama ya. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, boleh nggak sih cerita dari awal mula bagaimana kamu beragama? Atau memang dari awal sudah beragama Islam? Atau gimana? Dari awal emang beragama Islam karena pada umumnya ya kebanyakan umat Islam itu mengenal agama itu sejak kecil. Biasanya dari keluarga. Misalnya seperti belajar sholat, ngaji, atau ikut kegiatan keagamaan yang biasa dilakuin oleh keluarga gitu. Iya. Oke. Dari harus apa pojok dari berapa nih Jod? Makanya. Ya. Oke, setahu saya dalam ajaran Islam itu ada banyak sekali ajarannya. Ya. Kira-kira dari semua ajaran itu yang sudah Anda pelajari, apa sih yang berkesan ajarannya? Nilai yang paling berkesan itu biasanya ya kayak keikhlasan, sabar, tawakal, atau dia kayak berserah diri gitu, serta Oh, iya. pentingnya niat baik dalam setiap perbuatan. Banyak juga yang mengapresiasi ajaran tentang kasih sayang, keadilan, dan pentingnya menahan amarah serta memberi maaf. Ya. Oke, dalam agama Islam saya dengar banyak ya ibadah yang harus dilakukan. Kira-kira ibadah itu dalam agama Islam apa sih yang wajib dilakukan? Kalau dibilang banyak sih enggak. Dia kayak peraturannya ya seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa, zikir, dan puasa sunnah. Sering jadi bagian dari rutinitas. Selain itu banyak yang aktif dalam pengajian kegiatan sosial atau berbagi ke sesama yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena di Islam itu kita diajarkan untuk saling berbagi dan ikhlas. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan ya sebagai ibadah dalam umat Islam. Ya. Oke. Oke, dalam semua agama pasti tujuan utamanya untuk mencapai ketenangan ya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kira-kira dalam agama Islam gimana sih cara mencapainya itu? Untuk saya pribadi ya, dalam Islam itu ketenangan hidup sering dicapai lewat zikir, kayak mengingat Allah, menjaga sholat, dan menjaga pola pikir agar tetap berpikir positif, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain agar tidak ada konflik dengan orang lain atau orang di sekitar ya gitu. Oke, itu aja sih ya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, paling gampang. Berarti kamu beragama Buddha memang sudah dari awal? Ya, dari saya kecil sih diwariskan oleh orang tua saya. Terus saya mulai mengenal lebih dalam tuh semenjak masuk sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan beragama gitu. Oke, kalau dalam ajaran agama Buddha kan tentu banyak sekali ajarannya ya. Kayak dharma gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang kamu suka lakukan dari ajaran itu? Saya paling suka yang pertama itu tentang ketenangan batin. Kedua, hidup pada saat ini. Ya. Jadi gak memikirkan masa depan, masa lalu gitu. Terus hukum karma juga menarik bagi saya. Itu sih. Ya. Oke, dalam agama Buddha kayak yang tadi ajarannya pasti banyak ya. Nah, kalau kayak gitu ibadahnya pasti banyak juga tuh. Dari yang saya dengar ibadahnya pasti banyak dilakukan, sedikit kegiatan. Kalau kamu apa sih yang kamu buat? Saya biasanya bermeditasi tentu saja, membaca parita, terus mengikuti kegiatan-kegiatan hari besar seperti Waisak. Namun jika saya tidak punya waktu, ya menurut saya berbuat kebaikan seperti biasa itu juga termasuk ibadah juga. Nah, dalam ajaran agama Buddha kan tentu mengajarkan kita kesederhanaan. Kan? Ya. Nah, kalau begitu apa sih yang diajarin agama Buddha biar bisa menciptakan kesederhanaan dalam hidup kita? Jadi konsep ketidakmelekatan. Jadi kita tidak perlu melekat kepada sesuatu terlalu dekat lah. Saya ketika sesuatu itu hilang atau pergi dari kehidupan Anda, itu akan menyebabkan penderitaan. Oh, jadi harus ada batas gitu ya? Ya, harus ada batas. Jangan terlalu melekat. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara. Nama saya Willy Halim.
di sini beragama Kristen Katolik kan? Iya, saya beragama Kristen Katolik. Oke, saya ingin menanyakan pertanyaan sederhana ya terkait agama. Kira-kira kamu beragama dari kecil Katolik atau gimana? Saya mengikuti keluarga saya, yaitu Kristen Katolik dari lahir. Saya biasanya mengikuti mereka ke gereja dan mempelajari agama lebih dalam pada pastor. Oh begitu ya. Iya. Oke. 3. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Kira-kira dalam agama Kristen kan ada banyak ajaran gitu. Ajaran apa sih yang kira-kira paling bermakna buat kamu? Saya menganut tiga nilai yang menurut saya paling bermakna sih, seperti kerendahan hati, mengasihi sesama, dan pengampunan terhadap yang bersalah gitu. Itu yang paling penting ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan dibilang ada berbuat kasih, mengasihi gitu. Kira-kira dalam agama Kristen bagaimana sih caranya melakukannya dengan baik gitu? Kalau saya sendiri sih menerapkannya, saya selalu berbuat baik terhadap orang lain dan mengampuni mereka yang sudah pernah berbuat salah kepada saya. Saya juga berusaha selalu mendekatkan diri saya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu aja sih. Simpel gitu aja ya? Iya. Tidak perlu dilibat-libatkan. Iya, karena hidup itu sebenarnya simpel saja sih. Oke. Nah, sekian. 3. Oke, jadi segitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih.